karena telah memberi waktu. Selanjutnya Abah Asnawi Sugeng Rawuh Teng Wonosobo Gimana. Terima kasih kagum Ibu Aira Nadiro Taman Kersa Rawuh dampingi Abah dan segenap sesepuh KMF Bapak Lutfan dan sesepuh anggota KMF yang lain. Saya ucapkan Sugeng Rawuh di Wonosobo Kota Dingin ini ya. Selanjutnya sebenarnya saya kurang pantas duduk di sini itu karena kurang berpengetahuan, kurang berwawasan luas sebenarnya. Tapi karena saya diberi tanggung jawab, bismillah, saya mencoba belajar duduk di sini bersama kalian mencari ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil buq'ah mubarakah thayyibatan malaja'an lis-sholihin was-sholihat wa asallahu ayyubarikaha bi anwa'il khairat wal hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Bella kan maksudnya, mohon ke depan sedikit karena sangat disayangkan kalau ilmu yang sangat bermanfaat ini kurang diperhatikan ya. Monggo Mbak yang belakang. Baik, terima kasih. Nanti kita di sini sharing-sharing, sama-sama menuntut ilmu, mencari pengetahuan bersama-sama gitu ya. Tema pagi hari ini, alhamdulillah, reaktualisasi makna sholi akrom dalam cakupan keluarga Matoliul Falah. Sedikit membahas tentang tema tersebut, reaktualisasi kita garis bawahi. Berarti bagaimana cara merealisasikan atau pengamalan nilai dan makna sholi akrom dalam cakupan keluarga Matoliul Falah. Dapat kita ketahui sebelumnya, tafakuh fiddin dan sholi akrom menjadi tujuan utama dalam pendidikan karakter untuk menyempurnakan diri secara berkelanjutan dan membiasakan diri untuk menjadi individu yang lebih baik. Guru-guru kita, masyayikh kita mengajarkan dengan perilaku kesehariannya yang memancarkan sholi akrom. Bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana sabar beliau yang bisa kita ikuti dan bisa kita tiru. Nah, alumni Matoliul Falah, keluarga Matoliul Falah yang berbahagia, bagaimana nih reaktualisasinya dengan latar belakang daerah dan adat yang berbeda tentunya, dengan zaman yang berbeda pula, beradaptasi lagi, apalagi dari misalnya dari Kajen ke Wonosobo, dari Kajen ke Kudus, dari Kajen ke Jogja, itu kan pasti sosial, latar belakang sosial, terus adat istiadatnya juga berbeda ya. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa ini, guru kita tercinta. Beliau juga biasanya memberi kuliah umum di Institut Perguruan Islam Matoliul Falah tentang sholi akrom. Monggo Abah Asnawi, kita yang haus akan ilmu ini, diberi wejangan dan petunjuk-petunjuknya, Bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, akan lebih baik forum ini dan saya pribadi mohon membaca suratul Fatihah. Sekalipun tadi sudah tahlil, sudah dibaca Fatihah, saya secara pribadi ngajak para anak-anak kami KMF Wonosobo dan sekitarnya untuk juga ingat kepada muassis Matoliul Falah, juga kepada para masyayikh yang telah membesarkan kita, telah menggembleng kita, telah membina kita, terutama masyayikh muassis Mbak Salam, Mbak Abdullah Salam, Mbak Sahal, Mbak Nafek,
dan mas saya juga yang banyak sekali. Yang paling terakhir itu Kiai Haji Ma'ruf Farid Ma'ruf yang pertengahan Ramadan kemarin wafat. Ya, mari kita bacakan semua saja yang juga sesepuh di desa di kota Wonosobo dan sekitarnya, semua wali di sini, ulama, mujahid dan seterusnya. Kita juga bacakan Fatihah. Orang tua kita, orang tua Anda yang sudah wafat juga kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan semuanya lancar, berkah dan diridhoi oleh Allah. Alanya Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang saya hormati para senior, Mas Lutfan Muntaqo, Mas Akhayat, Mas Muzakir dan yang lain, banyak sekali saya lupa. MF dari Wonosobo maupun Jogja, Kudus, Semarang dan yang lain yang bisa menyempatkan diri di sini. Semua saja yang hadir, putra maupun putri, saudara moderator dan juga panitia semua pengurus KMF. Yang sangat pertama sekali saya bersyukur hari ini bisa bertemu, dan saya tidak sendirian. Saya dibantu teman saya, sahabat saya, pendamping saya, teman tidur saya, Ibu Haja Ainun Naziroh yang pakai, tadi saya betul kebetulan saya sudah pakai batik seperti yang dipakai ibu saya ini, tapi saya terlanjur pakai baju putih, bisa ke wong toyo ya. Tapi saya gelo ternyata kok Semarang ini sebetulnya ya menarik ini kalau tadi ada saringgit. Tapi nggak apa-apa, ini sudah saya minta maaf Bu Ainun Naziroh karena saya nggak pakai seragam. Ya, saya sudah persiapan, tapi karena memang Allah mengatur demikian lah ya, biar bervariasi lebih indah lagi. Semua yang sangat berseri-seri, terutama Mas Lutfan Muntaqo tadi ngobrol di bawah panjang lebar. Saya sangat senang sekali, gembira sekali, bangga sekali melihat santri-santri saya yang sudah gede-gede, sudah senior-senior, dan tumpuan dan harapan dari kita semua. Dan saya dipesan dari direktur, ini saya sampaikan, hanya satu pesannya, suruh menguatkan KMF Wonosobo, jauhnya beliau begitu. Oh iya, saya sampaikan nanti, karena kebetulan saya di Matola itu, bagian saya itu ngurusi KMF divisi yang khusus menangani KMF, baik KMF di Wonosobo, Jakarta, Semarang, Jogja, Pekalongan, Jawa Timur, sampai di luar negeri. Saya pernah menyempatkan sampai ke Sudan, sampai ke Mesir dalam rangka nyambangi santri-santri yang di sana. Alhamdulillah di sana banyak sekali. Di Mesir pada waktu itu ada sekitar 25, di Sudan ada 21, di Saudi. Kalau di Saudi saya ambil santri haji, nengok KMF, sekalipun baru anak 4 kalau salah di sekalipun KMF itu lahirnya di Saudi tahun 80. Itu di Mekah. Ya, namanya Ustadz Junaidi Khalid, orang hidup masih hidup itu sebetulnya proklamator KMF itu Pak Junaidi Khalid itu dengan teman-temannya di Mekah mungkin itu bikin pertemuan bulan Ramadan lagi. Jadi KMF itu menjadi berkah itu ya member tirakat ponco-ponco KMF tahun 80 sudah banyak sekali anak Matola yang pergi ke luar negeri. Ya ada yang sekolah yang banyak mungkin, ada yang TKI, TKU dan yang lain. Tapi ternyata saking pedulinya dengan alma mater itu bikin wadah namanya keluarga Matolil Falah di bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang suci. Sehingga kita pikir KMF kok rukun, kok bergolo, kok gede. Nalurinya sama, anak-anak KMF di Mesir, di Sudan sama dengan di sini. Tahlilan, khataman Quran, formal saya dua yasinan. Apalagi Mesir itu satu abadnya di makam Syekh Imam Syafi'i, luar biasa sekali itu. Ya, di Sudan juga begitu. Saya sampai di Sudan bikin formal saya meresmikan Sudan, dan pas di situ ada pengajian rutin anak KMF di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sudan.
penyelenggaranya penggagasan anak KMF dan PCINU Sudan yang dari Jawa Timur yang banyak, sekalipun non sewu ya, mahasiswa di Sudan itu yang dominasi bukan dari kita, laisa minna walakin minhum. Minhum bukan berarti non muslim, bukan ya, artinya tidak satu aliran atau satu bendera dengan kita lah, tetapi yang bisa menguasai kedutaan Sudan di Sudan itu sudah belasan tahun itu anak-anak NU, anak-anak KMF. Ini sebuah kebanggaan, syukur saya, tahadus bin nikmat saya atas itu. Saya menyaksikan langsung, saya suruh ikut ngaji di situ. Pas ada ngaji 2 minggu sekali, tiap hari Jumat 2 minggu sekali. Yang ngaji itu kru atau staf kedutaan, mahasiswa, TKI, TKW ngaji, bawa roti sendiri-sendiri, bawa air sendiri-sendiri. Jadi itu uangnya gede itu penuh. Itu saya bangga, seneng sekali, syukur saya. Jadi saya capek-capek hilang capek saya, karena ketemu anak-anak kita, santri kita yang begitu ramai dan serius dan tidak lupa dengan alma maternya. Ini naluri saya para mas-mas semua ya, adik-adik semua. Saya itu kalau keselen ketemu kamu itu terus waras, terus sehat gitu. Jadi luar biasa, maknanya anak-anak itu luar biasa. Maka oleh karena itu pagi ini saya sangat berbahagia sekali. Saya dihabari baru 2-3 hari ya, ada undangan dari sini oleh pembantu direktur. Saya sebetulnya lagi mau Bapak mau ada acara ini Ban Sarep yang isi. Ban Sarep itu tidak seperti aslinya gitu ya, harus tahu. Saya itu tidak ahli seminar, tidak ahli diskusi, ahlinya ngobrol cerita ini di sana. Jadi kalau saya masuk sini bunyi didesain dengan acara ilmiah, betul menurut saya. Saya itu tidak biasa acara ilmiah semacam ini. Ada moderatornya, ada prolognya, ada macam kerangka acuannya. Saya menjadi bingung. Wong tua itu ngomong kayak mahasiswa kita harus pelo kabeh. Terus ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Jadi saya ngomong ini sport-polar dari PKB. Soalnya itu manisan. Jadi ngomong saya sebenarnya untuk dibatasi oleh akron gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini separuh aku ngobrol, separuh aku diskusi ya, boh ilmiah, boh ilmiah, ada urusan. Yang penting saya juga mewakili dari masalah itu aja ya ini ya. Jadi boleh gitu ya. Ya jadi sangat senangnya saya, sangat bangganya saya itu apa ya, menjadi kangen dengan anak Mapolek menapung. Dan di sini sudah kesekian kalinya, saya mungkin 3 kali tempatnya Mas Lopan, kemarin itu di tepi alun-alun ya, kemarin kan, kalau sekarang jadi sudah berkali-kali saya menghadiri nganten terus. Jadi saya itu biasanya memang kalau ada mantena saya manfaatkan. Jadi nanti tanggal 20, 30 itu sudah ada nganten di Cirebon. Ya, seminggu lagi sebetulnya ada nganten di Paiton dan nanti di Jawa Timur. Tapi ini yang Paiton karena terlalu jauh ya, perjalanan mungkin 10 jam. Tadi malam saja saya 10 jam ke sini karena macet di Semarang. Bayangkan pergi ke Wonosobo sama pergi ke Jakarta, lebih dekat Jakarta karena macet di Semarang. Tapi nggak apa-apa, saya bilang tadi kalau capek saya, kesel saya itu hilang karena diobati dengan anak-anak lagi. Maka bersyukur saya pada pagi hari ini bisa menyempatkan diri bersilaturahim dengan anak-anak KMF yang temanya sangat berat, tetapi ya berat tidak berat karena kalau ini sudah mulai masuk materi mungkin. Kalau bicara soal soli akrom itu kan aslinya memang Mbah Sal sendiri ya. Jadi saya cocokkan konsep soli akrom itu kalau kita melihat, menyimak, meneliti pengalaman di lapangan dari karakter, perangai, watak, akhlak semua masyai di Matlul Falah itu dengan konsep soli akrom. Karena alhamdulillah saya itu menangi kepengurusan di Matlul itu mungkin 4 periode. Periodenya Mbah Dola Salam, periodenya Mbah Sa'al Mahfud, periodenya Mbah Kiai Nafek, sekarang periodenya Gus Mamat. Jadi 4. Apalagi saya itu dulu menjadi ketua istilahnya tata usaha ya, tahun 77. Saya tamat Matlul 76, 77 saya ngajar sampai TU sampai tahun 82 saya berangkat di Madinah 4 tahun, kembali lagi 86.
jadi TO lagi sampai sekarang tahun 2012 ganti pergantian pengurus itu baru saya sekarang sudah mengajar dan menjadi Dewan Pertimbangan Direktur ya, ada saya, ada Gus Rodin, Pak Muhammad dan seterusnya itu sehingga belajar saya itu dari bahasa hal yang banyak baik belajar langsung maupun belajar tidak langsung tetapi yang paling banyak saya itu belajar dari bahasa Islam yang tidak langsung bahasa hal itu yang tidak langsung kalau anak dalam itu langsung seperti Mas Dia, Mas Arifin, Mas Munir dulu itu ya itu langsung 24 jam dididik oleh bahasa Gus Rodin terutama mulai kecil umur 2-3 tahun sudah mulai dididik maka Gus Rodin itu mirip-mirip bahasa gaya pemikirannya ya strateginya itu maka tadi ceritanya Mas Sultan kalau keponakannya di ini mungkin kalau Gus Rodin kesini itu kesempatan anak-anak karena kapasitas beliau dulu sebagai RMU pusat terus rektor IPMAPA juga ngurusi pondok pesantren juga pernah jadi staf di istana pengalaman segudang itu ya semua pengalaman dari kantong oleh Gus Rodin perguruan tinggi santren aturan negara itu kalau sampai di sini kok nggak dimanfaatkan ya mana-mana sekali menurut saya memang ya harus disiapkan ya mumpung ada Gus Rodin sowan ke daerah sini ini angin yang segar menurut saya kalau mudah Gus Rodin atau angin kesibukannya luar biasa itu jarang di rumah kadang-kadang nah, itu Gus Rodin oleh karena itu mudah-mudahan ya Gus Rodin dengan keponakannya di sini menjadi apa ya penyebab anak-anak kita bisa semangat, bisa serius, bisa apa lebih giat lagi karena ada support yang dari Gus Rodin. Nah selanjutnya sebetulnya kalau kita bicara soal akrom itu tadi saya sudah bicara tak amati tak nyata memang kok tak cocok-cocoknya kalau soal akrom itu perilaku apa namanya para masayah kita muazzis kita ya itu jadi seakan-akan konsep soal akrom itu munculnya ya mengamati dari itu mungkin bahasanya karena tahun 12 sampai sekarang insya Allah sampai seterusnya dengan akhir zaman itu matolek tetap konsis pendidikannya ada kemandirian sudah mandiri pendidikan, finansial, manajemen, tenaga dan lain sebagainya mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang itu paling ya sedikit-sedikit lah misalnya kurikulum itu bukan dirubah tapi disempurnakan ya istilahnya ada penyempurnaan tidak dirubah ya itu apa namanya ada istilah muadalah apalagi kalau muadalah dengan luar negeri seperti di Madinah Al-Munawwarah itu tahun 80 madrasah kita itu sudah mendapat pengakuan dari sana pengakuannya muadalahnya tidak main-main artinya tamatan MI Matolek itu bisa melanjutkan di Madinah Sanawiyahnya tamatan Sanawiyah dari Matolek itu bisa melanjutkan aliyahnya di Madinah tamatan aliyah bisa di perguruan tinggi di salah satu prodi di Jamiah Madinah tetapi mungkin orang tua berpikir beribu kali pikir ya kalau CM kita kirim nek gone Medina enggak jadi Wahabi kabeh kan gitu kira-kira. Sedangkan anak aliyah saja masih diragukan. Saya itu termasuk delegasi pertama yang mengisi muadalah di Madinah. Saya Ustadz Haris Gawapa, Ustadz Sahal Ali. Jadi bertiga ini kontingen dari Matolek yang membawa bendera Matolek ke Madinatul Munawwarah tahun 82 saya berangkat. Itu sehingga tentu ya di samping ada basic aswada yang kuat diwejang oleh para sesepuh dan setiap anak-anak yang mau ke luar negeri mesti ada pembekalan khusus dari Matul Falah terutama dalam tanda petik ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah barang mantap ya itu dibekali kalau saya lihat di lapangan
anak-anak matolek yang sudah dibekali dan sudah mendapat bekal dari matolek aswasanya begitu kuat, insya Allah tidak akan goyah, tidak akan terpengaruh baik yang ekstrim maupun yang jil atau yang lain lah, yaitu aman-aman saja, baik di Saudi maupun di sekitar Saudi, di Syria, di Yaman, di Maroko atau di mana-mana, di Mesir, itu insya Allah ya biasa-biasa saja. Ternyata saya sambangi, ternyata biasa kok, berjanjinan, yasinan, khol, macam-macam kok. Itu artinya aswaja kita masih tidak tergoyahkan dengan suara-suara dari luar. Oleh karena itu masyarakat wajar kalau khawatir anaknya pulang ke gelem tahlil, gelem manakib. Sehingga kelakar saya kalau saya digasak, orang usah amati aku jadi manakipan apa orang jadi menjarah muntah makin ijab dari siapa saya itu selesai, nggak usah ngomong panjang-panjang. Saya begitu ngomong saya pada waktu itu ya, sehingga muadalah itu 80 sudah. Kemudian Umul Qura Mekah itu 2 tahun setelah itu. Di Mesir itu muadalahnya tahun 90. Yang anak matolek itu ada namanya Pak Santoso, anak kajian juga. Itu kuliah di Mesir mulai MI-nya sana sampai S1, jadi entah berapa belas tahun itu pertama kali yang memproses muadalah Matolul Falah. Pak Santoso masih hidup, masih ngajar di Matolul sekarang. Kalau Madinah Mekah itu Pak Junaiddin Halim, saya yang ngurus di Indonesia, Pak Jun itu ngurus teman-temannya itu di Arab, sehingga kita sudah punya muadalah di mana sekarang malah sudah melebar ya, di Mekah, Madinah, Umul Qura itu, kemudian di Sudan, di Khartoum, di Jamiah Quran, kemudian di Al-Azhar, kemudian di Maroko, kemudian di Syria, di Tunis, itu semuanya. Syria itu ada, di Yaman juga banyak ya alumni dari sana, sehingga guru-guru Matolul Falah itu yang banyak dari berbagai perguruan tinggi di luar dan di dalam negeri kita, karena ternyata anak muda juga yang di dalam negeri, di UIN Malang, di Jakarta ya, di Jogja, di Semarang, di mana-mana, di Wonosobo juga sekarang sudah banyak sekali. Ini artinya Matolul Falah itu mengadopsi dan netral, mandiri dan tidak terpengaruh apa selama tidak mengganggu visi misi tujuan pokok BIM. Tentu kita enjoy saja kerjasama dengan manapun ya, sehingga Solid Akrom itu sudah ditanamkan sejak tahun 2012 sampai zaman semakin maju, dan alhamdulillah kita kemarin beberapa tahun yang lalu itu punya Bapak Direktur yang sangat moderat, sangat pengalaman, sangat alim, sehingga bisa memadukan antara salaf dan kholaf, pemikiran-pemikiran ala orang tua dan pemikiran ala kontemporer yang sekarang itu bisa dipadukan. Contoh yang ringan, ini kecerdikan bahasa, memadukan antara keinginan yang Bahdullah Salam dengan kemauan masyarakat, itu dipadukan. Kalau sepintas kan bertolak belakang. Bahdullah itu lempung akhirat misalnya. Kalau orang awam pengennya yono kerja macam-macam itu. Sehingga saya ingat tahun sekitar 76-an saya tamat. Itu zamannya ramai sekali namanya ujian negara. Ujian negara itu santri sekolah itu orientasinya sudah cari kerja. Sangger tamat, mulai favorit, iso kerja, iso makan, selesai. Jadi sesempit itu, ilmu ditukar secara ijazah, untuk kerjanya itu sangat. Tapi Bahdullah lain. Bahdullah itu punya pemikiran yang sangat jauh sekali. Saya sampai menyitir ayatnya. Tahun 77 kalau nggak salah, saya pertama kali menjadi tata usaha. Itu Bahdullah Salam itu kerso paring wejangan, paring nasihat, ya, paring mau itu di hadapan para anak-anak Matolul Falah, bahwa kitab kecil itu kemudian ada sesuatu hal yang muskil kalau nggak salah, itu bertanya dengan bahasa. Ini piye hal, ini hal kok sama, dijelaskan oleh bahasa. Dari sini ini sudah ada satu dari sekian nilai dasar Solid Akrom, yaitu khiras namanya. Khiras itu jerumbo ilmu, seneng ilmu, ya, rakus ilmu.
Kemudian ada beberapa uswah hasanah. Ini juga nilai dasar oleh akhlak, keteladanan yang baik. Mbah Sahal sendiri juga sering ngendikan senengnya ilmu itu ya. Nek wayang istirahat itu buat tinggu musyawarah. Tak ini gagasan dasar ya, pemikiran. Tinggu musyawarah, tinggu takon-takonan, tinggu apa ya, memunculkan masalah-masalah. Sampai pun Mbah Sahal sendiri itu ceritanya tadi seperti tadi ya, pernah ditanyai oleh gurunya, Mbak Abdul Haji namanya. Kalau sekarang bapaknya teman saya Kang Bagi, Besar Abdul Bagi itu punya abah namanya Dia Berarti sesepuh Matola, orangnya ikhlas sekali. Kalau ngajar pakai bakiak gambaran itu ya, kata matanya itu foto itu dibuat, oh ikhlasnya rekan-rekan. Orang tersebut diundang Mbak Haji. Orang ini namanya Mbak Haji itu tahasusnya itu spesifikasinya ilmu balaghah, arut balaghah itu yang kusanya anyel itu ya. Jadi yang berarti mulang sedang ngantuk jelas orang-orang itu sampai bertanya Mbah Sahal di hadapan murid-murid yang di kelas. Setelah itu Mbah Sahal terus matur Mbah Haji, wah tolong nggih ngaten nggih izin nambah jenengan kantuk. Anji tak warai ya Gus. Bocah santri itu gelem, guru itu gelem takok karo muridé. Betapa guru-guru Matolek dulu itu ikhlasnya memberi contoh kepada santrinya itu demikian di lapangan ya, di kelas. Kalau kita kan guru kok takok bodoh gitu, kan gitu. Guru itu tidak boleh merasa bodoh. Ya harus terus bertanya. Siapapun yang ditanya, tidak harus yang lebih atas. Kadang tanya kepada muridnya sendiri, seperti dicontohkan. Ini saya sudah berbicara mengenai nilai dasar Sholih Akram, tapi saya mulai dari jauh bahwa Sholih Akram munculnya dari tadi ya. Ternyata perilaku daripada para masaya kita, guru-guru kita yang di Matolek itu khirasnya luar biasa. Contoh yang real lagi, saya selalu, ini idola saya itu Mbah Sahal, guru spiritual saya. Mbah Sahal itu kan ngajar itu sampai akhir hayatnya. Mbah Sahal itu punya jamaah ngaji itu hanya orang tertentu. Santrinya itu para kiai-kiai, Kiai Hamid Sambilawang, Kiai Mujib Tayu, terus Kiai dari Bedung Demak, Moro Demak. Itu kalau kemis atau apa itu ngaji 5 orang. Mbah Sahal itu orang sibuk, kadang-kadang ya prai terus, ditinggal Jakarta ya prai, tapi masih ngajar terus. Dan Mbah Sahal sendiri itu khirasnya luar biasa sekali. Mbah Sahal itu sosok yang senang sekali kalau santrinya kepengen pintar, kepengen maju. Sekalipun guru pengen dukung habis-habisan. Saya bisa ngomong demikian ini karena saya pernah juga. Saya itu ditunjuk oleh Mbah Sahal untuk menangani para Parapan. Jadi saya itu sejak di Matolek memang hobi saya itu bahasa Arab. Padahal itu janjinya bahasa Arab. Sampai pun saya kuliah itu yang milih jurusan bahasa. Ya, sehingga saya pulang terus mendirikan sebuah lembaga di Matolek namanya dulu itu Lajnah Tatwiril Lughatil Arabiyyah. Kalau di Arab di bahasa Indonesia kan Lembaga Pengembangan Bahasa Arab. Sekarang sudah maju diganti Lajnah Tatwiril Lughatil Ajnabiyyah. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing. Bahasa asing itu ke Arab kok. Sebelum ngerti kalau bahasa Inggris dikembangkan, bahasa Mandarin, bahasa Belanda. Ternyata betul. Sekarang bahasa Inggris hampir selevel dengan bahasa Arab. Ada hafal pakai bahasa Inggris, MC pakai bahasa Inggris sudah bisa, pidato bahasa Inggris sudah biasa. Kalau dulu zaman saya masih sekolah, yang saya ingat senior saya itu Kiai Muharram Bluro itu, ada lagi dari Tegal Kendal itu Kang Muslim. Itu kalau wayang Suro Recep itu bahasa Arab. Pidatonya itu bahasa Arab. Jadi saya mulai belum sekolah Matolek ya. Kalau hari-hari besar Islam itu seperti lomba berpidato, ya. Pidato misalnya Rojaban pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. 4 bahasa itu sudah dipakai. Dan memang banyak orator yang dari sana ternyata.
dari lewat media-media itu latihan berpidato itu ada yang jadi pembicara betulan. Sebenarnya Kak Hamdi dari Mloro, sebenarnya Hakim dari Bangsil itu kok pidatonya lucunya apa? Pak Sahli dari Trosong Diporo, itu saya menangis, saya masih dunia tahun 69. Pidatonya lucunya apa? Pembicara betulan. Ya, bahasa Inggrisnya Panggung tidak pamotan. Bahasa Inggrisnya aja gitu ya. Itu zaman dulu loh ya. Masih tahun 69. Bahasa Inggrisnya nisbatnya zaman semua itu sisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Makanya kalau di Matolek ada lembaga pengembangan bahasa Arab sudah tidak dimulai lagi, sudah didahului senior-senior kita duluan. Bahkan cerita dulu mudir dulu itu Mbah Mahfud ya, setelah Mbah Salam abahnya Mbah Salam itu kalau ada santri matur kalau Mbah Mahfud nggak pakai bahasa Arab nggak dijawab. Bayangkan guru dengan guru wawancaranya conversationnya sudah pakai bahasa Arab. Yaitu uswah hasanahnya begitu, khirasnya ilmu begitu. Ini sudah ada 2 nilai dasar Sholih Akram, padahal ada 9 nanti. Ya ada khiras, uswah hasanah, amanah, tawadhu, imat ala nafsi, ada zuhud sampai 9 plus 1 barokah. Wah itu di jabatnya jam nggak bar mungkin ya. Dan begini terus terang saja ya. Namanya Sholih Akram itu di kalangan Matolek sendiri kan belum pernah ada sosialisasi langsung dari bahasa yang penggagas itu. Jadi kita tahunya ya ngerti-ngertinya diskusi yang pernah diberi sosialisasi Sholih Akram itu justru guru Matolek yang kuliah di IMA Pak. Ada Mbak guru Matolek sudah sepuh-sepuh namanya Pak Irham itu tak kangannya aku, Pak Ibrahim itu, Pak Lili dan banyak ada sekitar 15 putra putri kuliah di IMA Pak. Nah karena zamannya menjadi tuntutan ya, bukan krono bulan kalau dikejar-kejar enggak, karena zamannya sudah gitu ya kita ikuti saja sehingga ikut kuliah. Lain itu kuliah perdana bahasa itu kerso memberikan kuliah tentang Sholih Akram. Sayang sekali flash disknya itu saya tanyakan Pak Wahrodi, Pak Soali Subkan itu katanya mah baru dicari hilang, ada yang mengatakan rusak. Itu sudah 14 tahun yang lalu. Bahasa masih sehat tapi masih sudah kurang sehat lah ya. Kira-kira kurang 4 tahun wafat. Itu bahasa itu beri kuliah di hadapan para guru. Sudah kondisi sudah dikawal dengan Mas Arifin itu wajibnya. Ya, itu hampir 1 jam bahasa final cerita tentang Sholih Akram oleh Mas Arifin. Sampai 1 jam belum tiba. Bahasa itu jawabannya, lah yo guru-guru sepuh kita kan masuk itu apa? Bahasa itu senengnya nek ono guru maju, murid takok, itu luar biasa, disupport, didukung, maju terus. Itu kira loh ya, senengnya lo ketika itu. Terus orang mikir kesehatan, bahasa itu finarak sampai sejam itu jualan sekali. Bahasa itu gitu. Ini gambaran betapa ya. Saya itu nggak kebagian dari kasat-kasatnya kalau saya. Tapi ya paling tidak saya itu tadi karena pembantu yang bagian paling shortfall ngurusi administrasi, kadang didahului apa saya paham. Dan lucunya saya itu orang bodoh ya, membaca disposisi bahasa saja itu kadang 2-3 orang berbeda-beda persepsi. Ya celakanya kalau ada dispo keliru memahami kan tindak lakunya keliru juga, kan resiko itu. Bahasa itu 1 kata, 2 kata, 3 kata sudah bingung nolong. Saya contoh kata masih nggak disebutkan. Ada guru mau khidmat di Matolek, ya disposisinya bahasa bilangnya nantikannya dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan. Ini diskusinya sudah kami teman-teman guru. Cara itu diterima orang yang lama itu. Dia diterima orang ini hubungannya orang syaratnya. Sampai kadang-kadang harus didusturkan lagi, isah salah keputusannya. Jadi pemikirannya pembantunya itu dihabisi saat 5 menit. Kalau saya bersama teman-teman sudah Pak Ali Ahmadi itu kan senior-senior ya, Pak Abdul Jamil, Pak Subhan, Pak Mu'ad. Itu kalau soal rencana dibaca, itu setengah jam sudah selesai. Kadang-kadang kita sendiri kelabaan karena bahasa itu perangainya, wataknya sowan kok nggawa bahan orang mateng, didugami ya bisa-bisa. Belum masih mentah kok sowan, didugami.
Pernah itu terjadi, ini cerita-cerita supaya nanti kita ngerti ya betapa Mbak Khalil cerdasnya, cerdiknya, telitinya gitu ya. Kita pada waktu itu membahas tentang madrasah MI. Madrasah ini kok menjadi peronom itu tapi apa? Di karang-karang di alasannya. Buatan di suara bahasa ini sudah diteliti, padahal belum meneliti kita. Gelaga apa akhirnya? Burung diteliti ngawur di karang-karang di. Kan harus datanya fakta ya dan real di lapangan. Di karang persepsinya sendiri banyak kelirunya. Itu cerdasnya bahasa ya. Jadi bahasa itu ngerti proposal di jaden-jaden nama proyek baca proyek tolak itu aja. Itu tidak gampang, itu Mas Lutfan mesti paling ngerti karena semua pernah jadi ajudannya bahasa. Nah, itu bukan kawan otak untuk berkah luar biasa. Itu Mas Lutfan. Sehingga kalau kita ngomong solih akrom sampai kemana-mana, tapi ujung-ujungnya bahasa itu orang yang khiras, orang yang apa ya, seneng mutolaah, seneng ngajar. Bayangkan bahasa kondisinya sudah pas-pasan, ngaji Ramadan tetap masih jelas, sekalipun porsinya dikurangi, ya sampai akhir hayat masih ngaji terus. Itu kalau nggak khiras, seneng dengan lain nggak mungkin itu, ya sampai pokoknya. Yang satu lagi guru saya itu Kiai Muhammadun Abdul Hadi, Mas Mullah mengerti ya, pengasuh APK. Itu Syekh Abdul Muhammadun Abdul Hadi itu orang yang alim alamat. Sekalipun begitu hobinya itu mutolaah dan mengajar. Hampir-hampir undangan tetangga itu nggak pernah dipedulikan. Karena apa? Nek aku rata konek-kono bisa berjalan aja. Nek ini aku ramulang, sampai itu sebenarnya tidak tinggal gak mulang. Itu konsepnya lah maju. Lah itu sampai telitinya ilmu semua begitu. Sampai pernah muncul gagasan, wong ekrom itu haram rokok, karena rokok itu ono sos wangi. Itu wangi didiskusikan bahwa ilmu sarang juga ikut mengomentari itu pada waktu itu. Itu saking alimnya Mbah Maju. Itu termasuk muassis Matolil Falak ya, termasuk pernah jadi pengawas Matolil Falak zaman Mbah Mahfud. Itu juga sosok yang perlu saya tahadus di sini karena apa, keseriusan Mbah Maju ya, sampai jelimet kedisiplinan dan istiqomah ya, nilai dasar agama istiqomah sampai begitu. Mbah Maju itu mulang itu disiplin. Well, korupsi 5 menit itu nek sesajam 5 menit, nek 10 jam piro, nek sedino piro. Itu direkening. Itu saking istiqomahnya. Sehingga yang nuruni kalau kamu masih ingat yang senior Mbak Kiai Pak Inasuka masih ingat ya. Itu hampir sampai akhir hayatnya masih ngasto, pakai kursi roda didorong. Nah, sajam kok ketunduk. Sampai akhir wafatnya itu masih ngajar. Jadi saya simpulkan guru-guru Matolil Falak itu cara bahasa untuk kasar ekstrimnya sak mati nih, sak mati nih. Setiap mengajar itu Ki Mahfud Kanganai Makhluk itu ya, itu juga hampir wafat masih ngajar. Suruh berhenti gak mau, masih ngajar. Mbah Bulkin, Mbah Kiai Faiki Hasir Hajir, Mbah Makmun Muzayyin itu sosok muassis dan apa namanya masyayikh Matolil Falak yang tulus, yang ngajar bergelut dengan ilmu 24 jam. Apalagi Mbah Makmun Muzayyin ini juga sosok yang perlu diteladani. Nah, karena Mbah Makmun itu pagi jam 7 ngajar di dalam, setelah itu di masjid kajian, kembali lagi di dalam jam 11 ngajar lagi, masih di Matolek, masih selapanan di Gendar Yuwono keliling, dan masih segala macam di tangan. Ilmu kemasyarakatan, ilmu cinta ilmu main, bukan main. Itu Kiai Muhammad Makmun Muzayyin. Semua setahu saya, ya seingat saya, yang saya lihat mata kepala sendiri, guru-guru saya, masa saya, itu muassis mu'alim masyayikh Matolek itu berpijak teguh kepada ada iktimat ala nafs, ada tawasul, moderat, ada istiqomah, ada amanah, ada tawadu, ada khiras, ada uswah hasanah, semuanya ada. Saya cocokkan sudah, saya cocokkan. Jadi
Kalau kita diskusi tentang Sholeh Akrom itu kita bertele-tele diskusi, apalagi ya mendiskusikan kata dari kata, konsep dari konsep, tetapi sudah dihabisin oleh para masa kita langsung praktek di lapangan, implementasi di lapangan. Jadi nggak sulit sebetulnya, diskusinya nggak sulit karena kita sudah dicontohi langsung oleh para masa kita. Oleh karena itu gagasan dari KMF Wonosobo ini luar biasa ya, karena meneruskan gagasan Mbah Sahal yang itu tidak akan ada habis-habisnya ya, karena saya sangat dapat ilmu yang banyak sekali pada waktu Mbah Sahal menjadi Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional eranya Pak Soeharto ya, BPPN. Itu beliau selalu mengerti ke depan ini pendidikan di Indonesia coraknya kayak apa. Itu bahasa sudah ada konsepnya diberikan kepada pembantunya. Ini ada konsep dari nasional, ini diskusikan sendiri. Akhirnya kita pembantu itu Pak Jamil, Pak Ali Ahmadi, Pak Masko, ya, ada Pak Nape, itu berdelapan, BD itu kan 8, ke Bandungan ini ya tempat wisata, memilih tempat yang tidak digagu-gagu, karena kalau rapat di rumah, mungkin digagu tamu. Ya seperti Mbak Nafa itu modelnya kiai yang nggak pernah ngusir tamu, mau jagung semalam suntuk dilayani. Mbak Nafa ini cerita terus saya cerita ya, nggak usah diskusi ilmiah ya, tapi ceritanya juga ilmiah. Mbak Nafa itu kan ngaji di masjid Hikam itu ya, malam Selasa nih. Itu kondur, ini jam 9 itu jagung lagi sampai jam 12 ya tamu ya ngaji sama aja, jagung tapi ngaji dilayani, ada tamu datang welcome, dilayani terus sudah ngantuk, paginya ngajar di Matol saya itu aja bingung lah kenapa itu ya sepuh ya penyakit ya diabetes lah apa ya kok ngajar tadi malam pagi itu jamaah masjid itu istirahatnya kapan, saya itu enggak tutup lah obatnya apa. Oh saya telusuri ternyata obatnya itu sebenarnya tibu nabawi ya, ada habas sauda, ada zaitun, ada madu, ada jeramu, itu obat yang segala obat ternyata itu yang saya tahu langsung dari Manafat karena juga guru saya, guru spiritual saya Manafat itu ya. Jadi kalau kita berputar-putar itu semuanya ranah guru Matola itu seperti itu. Sehingga kalau kamu dengar cerita ini saya langsung, jadi mutawatir habis ini bisa saya sampaikan, kamu tinggal mengikuti saja, mengikut istiqomahnya, ikut tawaduknya. Nah juga kita nggak boleh tangan menjual ya, contoh dia sering jual ya pula ya sering jual ya. Tapi memang jual itu kendali ya. Kalau Basal karuan, kalau Mas Lopan mesti ngerti. Saya itu sering diceritain Pak Wahroji, Pak. Kadang-kadang Pak Sidat pernah cerita saya, ada duta besar Arab Saudi bawa uang berapa puluh ribu real. Itu kok hijau itu sangat diurusi. Pak Sidat kan bingung, duit sebenarnya tidak hijau. Itu kalau dirupiahkan tak berapa ratus juta nggak ngerti saya. Pernah ditarik kalau dubes Arab Saudi yang ke dalamnya Basal mau diobatkan ke Arab Saudi, nggak kerso Basal. Itu bahasa jadi saking itu ditawari mobil yang baru ya, diajak pejabat itu nih cocok dengan ini apa mau tidak muna butin kerso saking juhute itu tadi di Cendana, di Pawang itu juga ini di Cendana, mobilnya sederhana, mobil masuk Cendana, mobil lekel, itu mobilnya biasa-biasa bahasa dia tidak mau diapa itu artinya bahasa itu lupa kita ya Allah, berarti zuhudnya sampai begitu. Misal pokoknya rapati butuh duit ya butuh sih, ini butuh lah, tetapi bisa ada kendali di situ. Ini perbedaan orang yang bisa membatasi diri dengan yang tidak. Itu termasuk nilai dasar akom juga ya zuhud itu. Sehingga kita sebetulnya kalau belajar Sholeh Akrom ya tadi ya, saya itu senang saya itu cerita saya pokoknya guru-guru spiritual saya senang cerita dengan bahasa tahun 82 saya haji pertama, saya kan di Madinah tahun 82 ya, itu beliau ngesahkan sowan di Jamiah, sowan di apa namanya di Jamiah
Dan ini Naun Mbah Soal itu perhatiannya dengan santrinya ya, luar biasa. Sampai pun supirnya Mbah Soal mesti lupa paham ya, ngomong ngikuti terus. Saya yakin ya Pak. Ya. Itu sampai diperhatikan. Sampai masuk Cendana pun, sampai masuk istana pun, saya mau kalau supir saya ikut masuk. Katanya gitu, itu benar apa? Itu saya dengar cerita gitu. Ya Allah Mbah gitu. Jadi pada waktu beliau naik haji itu sengaja menyempatkan ke Universitas Islam Madinah untuk sekedar menitipkan santrinya, khusus Matolek dan secara umum dari Indonesia. Ya, saya ajak soal pertama ke Suwunutulak. Suwunutulak itu yang mau urusan mahasiswa. Pertama kali Mbak saya penampilannya kerempeng, kurus, pakai seragam batik haji itu. Disambut biasa-biasa saja. Tapi setelah dialog dengan bahasa Arab, wagum dia. Loh, bahasa Arab kok wajib ini sekolah enggak ini? Bahasa Arab ya biasa kan, Mbak. Nah sekolah saya di pesantren. Loh, bahasa Arab kok apa ini? Sampai kelakarnya terus kita ulang dosen terbang kayak gini. Bahasa Arab, wah Raisa, sibuk. Jawabannya hanya gitu bahasa. Itu bahasa itu memikirkan santrinya. Yang kedua tadi ya, kerjasama itu sangat menguntungkan, dipikirkan oleh masyarakat. Sehingga setiap santri-santri yang mau ke luar negeri itu mesti dipesan. Pesannya saya selalu sampaikan kepada mahasiswa yang mau berangkat. Pertama, kowe nenek kono kudu bergabung karo KMR. Ikut komunitas KMR. Kenapa? Ya ben diawasi karo kancane ben ora blengas-blengos lah, terutama aswajanya. Yang kedua, kowe mujalasah karo ulama-ulama Al-Azhar. Ngaji meneh untuk kuliah tok. Nah, ini masih cerita panjang. Akhirnya memang ada anak Kudus itu S2. Imron Hasani itu namanya. Sampai sekarang mungkin terlalu tua ini di Mesir ulama. Itu pernah mau ujian itu ada kendala, ada kesulitan. mimpi ketemu kisah dibeginikan, kowe iku nek maca kitab nek kanca buku dosen kontemporer lah, sing klasik bareng dibaca. Itu dawuhnya bahasa temenan. Terus akhirnya si Imron Hasan itu usul fikih atau apa ya, itu tuh dibaca yang klasik dan yang kontemporer. Akhirnya persoalannya itu menjadi cair. Jadi asalnya ujiannya angin terus akhirnya terus cair. Karena gara-gara mimpi ketemu. Saya sampai iri, mungkin bisa ketemu bahasa tak cerita. Saya pas di Mesir itu tak cerita macam-macam. Itu artinya ada alaqah ya, hubungan batin yang sampai saya itu iri. Wah, aku kumpul bahasa saya kalau tahu ketemu ya apa ya kendel tahu. Saya tak tunggu kan si jauh yopo. Sering ketemu saya. Dan anehnya jadi saya itu ketemu pakaiannya jenis pakai kopiah, pakai koko itu terus. Itu ciri-ciri orang solih katanya. Orang soleh itu kan. Guru saya itu Mbak Hasim, Mbak Rifa itu kalau saya mimpi itu ya pakai jas, pakai itu seragamnya itu pakai seragam yang resmi, seragam santri maksudnya. Itu bahasa sama begitu ya. Jadi luar biasa, saya terus terkenal. Nggak ada apa ya penuntun pembimbing yang ada ya tidak putus ya tidak. Tetapi saya terkesan sekali dengan bahasa. Karena pendidikan bahasa itu pendidikan yang apa ya, yang mendidik ya. Saya tahu pernah ya, saya itu menjadi staf. Saya ini kan bicara tentang kejeniusan, kejelian, kecermatan, kejeniusan bahasa. Itu sampai sesuatu hal yang sangat kecil itu beliau bisa mengerti. Terakhir mungkin 2-3 tahun sebelum wafat, setelah ada duta besar Arab datang, kemudian ada janji-janji akan diberi beasiswa, itu kan gitu terus rame-rame sini Cak Non yang daftar. Saat saya soal ternyata wes gue pelajari perjanjiannya apa nenek konon, mana perjanjian beasiswa tenang apa orang itu bahasa tidak mau santrinya itu terlantar. Jadi maka rame-rame tidak itu kalau perjanjian apa ada kerjasama yang baik enggak? Itu kalau bahasa cerdas. Jadi kerjasama itu harus ada dampak positifnya, ada saling menguntungkan. Akhirnya betul saya suruh buat konsep untuk pengantar. Nah, itu ada kesalahan saya karena yang ngetik bukan saya punya sekretaris tak ngetik. Ternyata ada satu kata yang keliru.
itu bahasa itu person, berarti bahwa konsep itu dibaca secara tuntas. Di bawah itu ada tulisan khotokum yang betul, ditulis khitobikum, kan sitito, khitob atau kuto itu langkah, khitob itu surat, fatal akhirnya, kembalikan. Duh, saya sudah berkali-kali gitu itu. Pernah satu saat ada anak alumni Matolek dari Mekah, dari Ummul Qura, terus melamar di Atasa Agama di Indonesia, harus melamar macam-macam, diterima, suruh memberikan apa namanya juga surat. Saya buatkan salah, nggak diberitahu ini salah, ini enggak, kembali coret, benahi lagi, coret lagi. Saya 4 kali saya, waduh ini, nah aku ora takon, ora bar sesasi. Saya tanya, niki kersane ya ini apa? Ya rekomendasi, baru persepsi saya dengan masalah ketemu, saya ganti terjadi. Ya tadi yang rekomendasi yang kedua tadi, karena khitab dengan khutob itu karena kesalahan itu, akhirnya saya nangisi karo Mas Arifin Mas Roman. Lagi aku mau nyusuan Mbak Sahal tak kok tak sumin apa salah. Oh gini kok ten kerja moro kowe ora bar iki lagi moro. Betul, niku teng nganggap niku wonten kata-kata keliru. Tak periksa ya Allah, Mbak Sahal kok teliti nih. Nah, ini kalau dibaca orang-orang kan menertawakan, ditertawakan antara langkah dengan surat kayak nyambung blas. Itu makanya bahasa itu memberi pembelajaran itu enggak ini salah pendidikan, enggak pernah begitu. Ya. Contoh lagi, kalau kamu membantu itu jangan diberi ikan, diberi kailnya saja. Akhirnya apa? Kalau dibantu secara diberi ikan itu namanya konsumtif, entek dipangan. Tapi kalau kail itu produktif, kan begitu ya, terus berkembang, itu cerdasnya bahasa. Nek wong kok kasenengane barbar terus porak tak ya wong pelurunah gitu. Bahasa enggak. Sehingga juga ada biro pengembangan masyarakat itu ya, itu dilatih santri-santri itu untuk buat tungku, apa itu untuk mengalirkan air macam-macam lah, alat-alat itu dagang buat pupuk itu bahasa dulu peduli dengan, maka muncul pikir sosial kan itu tentang slogan, tentang apa namanya air cemberan yang mengganggu lingkungan, itu pikir bahasa ikut terjun, ikut terangkat di masyarakat. Pada waktu itu pedulinya dengan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi, sehingga muncul fikih sosial, sehingga itu sangat membantu, sangat menolong sekali, bahwa fikih itu sangat menakutkan, hukum positif dan macam-macam. Sebenarnya itu ikat dan macam-macam itu sudah dibahas dalam fikih sosial. Jadi pendidikan Sahal misalnya lagi ada bahasa masalah deadlock. Oh ini santrinya nangis-nangis, maju. Ini kamu baca kitab ini, baca lagi mungkin orang belum menguasai ya, kembali lagi masih ada, baca lagi sampai terus entek. Nah itu kalau nggak tahan banting ya memang nangis betul lah. Itu Mas Lotan mungkin ngerti karakter itu dia mungkin ya harus berani memang ya. Kalau dikatakan bahasa kalau kuat ya seperti Mas Lotan Mutako dan lain sebagainya, seperti Mas Paroti, Mas Dia, Mas Munir dan masih banyak sekali, Mas Arifin. Ajudan-ajudan itu luar biasa karena bisa apa wawancara langsung dengan bahasa. Sehingga saya pun nek bahasa pinaran yang jodoh takau ya dia buat bulan itu sering wawancara, panggil wawancara bukan ke ilmu ini ku karakter bahasa ini kan pelit ngendikan, apalagi kalau dengan wartawan buatan di Twitter ini ya sejauh kata-kata itu bahasa. Tetapi kalau santri yang dekat, saya yakin ilmu segudang ilmu itu akan Mas Arifin itu punya sampai novel rapat diskusi itu di kantor disimpan itu selon itu pernah melihat Mas Arifin itu, sehingga dengan demikian santri-santri itu ya apa bisa menikmati ilmu bahasa dari gerakannya, disiplinnya ya, istiqomahnya bahasa. Saya pernah juga izin sendiri namanya testing kitab di dalamnya Mbak Dullah ya, itu kan undangannya hanya habis misa itu saja. Itu yang di pedoman bahasa itu ya habis jamaah misa terus pinaran di situ. Kalau kita kan jam karet yang dipakai hari misa ya jam 8, jam 9.
rapat ya begitu. Ini kelemahan autokritik kita kepada organisasi ya, NU ya liane. Urung teko ning wong wae, ngono sijine ngono akhirnya undangan jam 8 jam 10 lagi teko iku urung forum bisa. Akhirnya bahasannya ya waduh, ya minim sekali kan. Nah ini kan jadi cambuk ya, jadi contoh bahwa disiplin ilmu. Namanya bahasa itu kalau ngajar kan pindah kelas itu enggak pergi ke kantor, enggak mau bahasa. Jadi A ke B ya B, kadang ada gurunya ditunggu di luar. Itu gurunya yang masih berapa ya, nggak apa-apa, warna bahasa itu bahasa kan repot ya. Itu sehingga sampai rapat pun bahasa itu concern sekali, disiplin sekali. Jam songo ya sebelum jam songo sudah mulai. Sampai yang terkecil ya, acara di masyarakat, aktu nikah itu bahasa hal ngendikan jam 8. Sebelum jam 8 itu mungkin kurang 5 menit sudah di situ. Kalau naik kan nimbal-nimbal, dia udah bahasa jam 8 teko ya wis. Itu sudah kontrak, itu sudah ngerti ya, sudah ngerti. Sehingga kalau nggak disiplin ya sudah jangan mudah masalah. Sampai pun seminar mungkin masuk lagi ini karena kebetulan ada istilahnya bahasa. Itu kan sebelum masuk lokasi itu sudah sampai di lingkungan situ, pas masuk waktu masuk ke lokasi itu baik birokrasi maupun orang biasa susah. Disiplin seperti bahasa itu cari duanya saya kira sudah susah ya, karena kita ini sudah terlalu biasa jam karet, jam molor itu biasa, padahal itu merugikan kita sendiri. Nyelong rapat jam 8 jam 9 urung korum itu ya kebangetan. Kalau saya jam 8 cuma ditanggung ya lah, loro lah apa-apa, nyusul. Ini sebagai latihan, sehingga nanti kita akhirnya bisa disiplin. Ya itu apa saja ya, mengajar, mau rapat, mau pertemuan, mau apa saja. Konsepnya harus matang, harus disiplin. Jadi kalau kita ikuti bahasa apa, enak ya, semuanya itu lancar. Ya jeli, cermat, disiplin, kuat, tahan banting. Itu kader-kader yang dikader, dibina, ditempa, digodok oleh bahasa. Lihat saja pokoknya. Semua ajudannya, ya semuanya, ya tidak semuanya ya. Kalau boleh ya 99,9% itu ya mandiri, tahan banting, biasa mencerawungi bahasa harus enggak kaget. Maka bahasa itu selalu kalau mejang, ya, memberi wejangan santrinya, kamu jangan gumunan, jangan kagetan, jangan silau melihat zaman ini. Itu daunnya bahasa, ungkapan-ungkapan bahasa yang saya kira menjadi pusaka kita. Bahasa sudah nggak ada, tapi pesan-pesannya baik lewat tulisan langsung maupun tidak langsung itu bisa kita pedomani. Di antaranya ini juga perlu untuk KMF. Setiap ada alumni itu kan dipesan, kowe kedeling gurumu, sungakno gurumu nek kepen barokah. Ada mau pamit gaji kowe eling gurumu, mantolek sungakno ben ikhlas, gurune ben ikhlas. Itu pegangan bahasa. Anak-anak yang alumni, calon alumni, kowe engko nek mulai aja ninggal mulang, senajan sedina. Wong sing mulang ora bakal ora iso mangan. Iki gak ono kitabe, tetapi dawuh wong tuwa. Bahasa ya, bahasa. Sehingga KMF itu yang membuat pulang TP ini boleh langgar, boleh musola, masjid, sejam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, sewalapanan mulang supaya ilmunya lebih barokah. Ini termasuk komitmen bahasa hal yang sebetulnya ya untuk KMF juga. Kita ini sudah diakui santri bahasa hal dimanapun, maka pembinaan yang saya kebetulan kebagian untuk membinakan dimanapun ya sakilingku, sakisaku tak tularno. Bahasa itu kalau ada santrinya kepengen maju senengnya karuan. Cerita lagi bahasa pada waktu kami guru putri malah mau studi banding, kondisi bahasa itu sudah kurang sehat. Itu mau masih kerso melepas langsung keberangkatan kalau nggak salah di Jakarta teman. Karena guru putri itu dulu kita ajak ke Bekasi, ke Tambun, ke Sidikiah, ke Darul Rahman ya. Guru-guru putri ya, siswa ya, siswi ya. Terus dulu itu matola itu sergap setani banding. Ya benora seperti kata dalam temurung lah ya. Kita ini kalau nggak ngerti pendidikan di luar ya mongso madrasah lembaga SAP, tapi dalam Joko hilang semua. Saya juga pernah studi banding di Malang ya,
ada MI tingkat nasional nomor 2. Kita sudah dibanding dalam maka itu kita semakin ke sana. Wah itu ternyata ya Allah kita ini roh murid jiwa malah itu hilang gitu. Jadi belajar sudah berapa puluh tahun yang lalu. Itu sistemnya, tempatnya itu bergeser, gonta-ganti. Pas saya ke sana itu diperpus belajarnya. Begitu dilontari pertanyaan, semua ngaco, tuanya kabeh. Kok ini cara pilih gitu, terakhir semua alat lengkap di kelasnya, sudah ada TV-nya zaman dulu ya. Semuanya lengkap, sistematiknya, terus gurunya, metodologinya. Nah itu yang maksud saya, setelah dibanding itu tidak pamer, bahkan kita mengangsukawaro hal-hal yang kita belum punya. Jadi pengembangan bahasa Arab itu kan begitu, dari Ampel, Surabaya, dari lembaga pengembang, di Gontor, di Jawa Timur, di Jakarta saya keliling sudah ya, Darul Rahman, Darul Najah, Darul Kolam, Sidikiyah, Besi Tambun, berapa puluh lembaga. Ternyata kesimpulan saya bahasa Arab itu pusatnya Gontor tetap. Ya, textbooknya dari Gontor, metodologinya dari Gontor, caranya tatuan tata tertibnya dari Gontor semua, terus dibawa oleh para pengasuh. Karena Darul Rahman itu dari Pak G. Supramakmur dari Gontor, Darul Kolam Bitung juga ya, Darul Najah Pak G. Amin Mahrus itu juga dari Gontor. Dan yang banyak dari Gontor. Jadi bahasa Arab di Indonesia itu diwarnai oleh Gontor. Karena Gontor memang gudangnya kan Arab Inggris. Dan metode mubasyarah ya, direct metode ya, langsung. Jadi nggak usah ada teori kesuwen aja. Ada kitabun, ada kolamun, ada terus langsung, nggak usah tinggian Pak El ini. Itu kalau salah kita begitu. Nah, matola itu kan gudangnya ilmu alat ya. Ilmu alat apa? Nahwu, sorof, balaghah dan seterusnya itu kan sudah gudangnya. Karena non sewu ya, nahwu alfiyah itu kalau di Arab itu untuk perguruan tinggi sampai kalau di bahasa ya itu sampai tamat. Kita dua sana sudah hatam, sudah hafal, sehingga pada waktu ada pelatihan bahasa Arab di PMB Putra itu ada dosen dari Mesir dan dari Somalia. Itu saya ceritain itu berdeleng-deleng itu mosok alfiyah kok nek gunung sana itu piye wong nek perguruan tinggi kono yang wangele koyo ngono. Bala kok cuma malah, bayangkan. Kita kan cuma yang paling dulu paling wangir kan, bukan hanya Jawa itu bala kok ya. Ada kuah itu luar Arabia dan seterusnya. Ini ilmu alatnya, seninya, gramatikanya. Kita ini sudah luar kepala tapi teori, ya. Prakteknya, konversasinya, muhadasahnya, riwayatnya masih lemah sekali. Fa'il, maf'ul, mansuat, maf'ul, majrur, apa kabeh nek praktek iso ngomong orang Arab bisa jagomi. Kan gue hemat. Sebaliknya Gontor itu pas-pasan tapi kuantar pede. Praktek langsung, yo bahasa Arab ya ngejas temenan ya. Sampai ceritanya Gontor sampai dikenal oleh Jamiah Madinah itu karena pada waktu ada kunjungan rektor Madinah tahun berapa ya, puluhan tahun yang lalu, itu saya jagung itu putra kiai yang kecil bahasa Arab. Wah itu kagum dari sana. Itu ceritanya. Itu Gontor sudah dulu ya. Ini orang bahasa Arab Inggris digundul kan gitu ya. Dan kesulitan kita dari hasil tadi banding itu bahwa motor itu bukan tidak dikarantina, siswanya masih mau keluar masuk. Jadi kalau kita memompa ya memberi pelajaran bahasa Arab secara maksimal ya susah tuh. Tapi kalau di pondok 24 jam ada jasusnya, ada intelnya, ya, ada tutor sebayanya. Jadi setiap gerak harus bahasa Arab, jamaan, kantin, jagungan harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Terpantau 24 jam, ya mudah cepat. Lawang TKI, TKW aja di karantina 2 bulan, 3 bulan sudah bisa ngomong bahasa Arab orang Arab kok. Cinta makulah rolas tahun bahasa Arab, Rais ngomong bahasa Arab. Salah kita sendiri kan. Kita sudah segudang ilmu alat tapi nggak kita pakai, kan begitu ya. Jadi ini maaf ini saya cerita ngalor ngidul. Moderatornya susah menyimpulkan, ini cerita, jadi bukan diskusi ilmiah. Kamu keliru kalau saya untuk diskusi ilmiah, karena saya itu ya, tapi ada ilmiahnya sedikit mungkin lah, gak apa-apa. Tapi mungkin ini juga ilmu ya. Saya berkewajiban untuk mentransfer ilmu saya dari masa yang lain, karena ini kaitannya dengan Sholih Akrom. Sholih Akrom itu cakupannya
banyak ya, cakupannya banyak karena ada kirat, sebuah hasanah, amanah, istiqomah, tawadhu, zuhud, i'timad, tawasud, al-kafal, mudawamah. Ini yang paling gampang, kafah itu berjuang. Ini juga masih sekitar nilai-nilai syariah. Kafah itu jihad. Jihad itu bukan memanggul senjata perang. Zaman Rasul memang ya. Kalau sekarang berjuang kita yang memerangi kemiskinan, kebutuhan, keterbelakangan. Kita perangi dengan ilmu, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan tenaga. Itu namanya juga nilai-nilai dasar syariah akram. Sehingga ayat annal ardo yari dua ibadiyas sholih. Ini yang dasar dari kata-kata sholih. Yang satu, inna akramakum indallahi atqakum. Ini kalau dipadukan itu sangat luar biasa. Dunia akhirat sudah tercover di situ. Sholih itu manusia yang profesional. Sholih itu manusia yang mampu mewarisi dunia seisinya. Sebab gini, dunia saisine ini orang dikelola oleh orang yang takwa dan profesional akan seperti zaman akhir ini. Betapa hutan kita rusak ya, zaman Orde Baru tahun 98 ya, zaman sebelumnya. Penjara hutan berapa ratus ribu hektar yang dibakar. Daerah saya sendiri dari namanya Ngarengan Dukusti sampai ke Bangsri, berapa puluh kilo itu habis, berapa puluh ribu kilometer habis itu hutan, karena dijarah beberapa oknum, beberapa gelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, yang sengsara ratusan rumah, ribuan rumah. Masyarakat di hutan sengsara karena penghasilannya hilang, pencariannya hilang, sautannya mati, flora faunanya hilang, PAD hasil pendapatan negara kayu jadinya hilang, dimakan orang yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan orang sengsara, nek ketiga banjir rasa hujan, banjir rasa diatasi, kalau ketiga luru banyu angel, longsor terus, tanahnya kocar kacir, terus lautnya didinamik, dibom, diambil karangnya, dirusak, akhirnya tidak berkembang biak kan? Bayangkan lautnya rusak, baharul fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, daratan lautan rusak karena ulah manusia. Coba kalau yang mengelola itu orang yang takwa dan sholih akram, tentu itu untuk kemakmuran dunia akhirat kan begitu. Makanya sholih akram itu gede banget ya, cakupannya tekan dindi. Lah yang ringan saja lah, kita yang mampu ikut pengasuh kita, ikut guru kita, ikut masyaikh kita, kon ikhlas diwangil. Ya, saya ceritakan di Matola itu keikhlasnya seberapa, itu angel. Kadang-kadang kalau ada survei BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan gitu misalnya, itu menjadi kacau. Kenapa? Karena ada sistem rahasia ya di Matola itu. Rahasia gimana? Debit kreditnya kan misalnya begini, ini contoh yang real ya. Bisa roi guru Matola itu piro? Kalau bahasa kita kan gaji, kalau pegawai gaji ya. Kalau bahasa kita itu bisarannya berapa? Enggak ada yang tahu. Yang tahu itu petugas yang memasukkan amplop. Dan guru tanya temannya, wih bisaran itu saru sekali di sana. Orang zamannya, orang caranya. Jadi orang ikhlas. Nah ini pendidikan ikhlas itu semuanya begitu. Sehingga orang tanya tentang bisaran. Nah kalau ada survei kan, ini gajinya guru berapa, pendapatannya dari mana, terus kekurangannya bagaimana, kan repot dijawab. Ya etika moral nggak ada gitu. Nah ini iktimat ala nafas juga ini masih nilai dasar saudara. Iktimat itu mandiri keuangannya, duitnya lalu dewe ikhlas, disalurkan dengan ikhlas dengan benar. Menurut saya namanya laporan itu mesti dipoles, didempul, digawe, ya biasa laporan kalau negara uang negara kurang percaya kalau nggak belajar hitung tata buku, hitung dagangnya ya. Laporan pemerintah sering salah terus. Iki meterannya ini stempelnya ini ikut hasil, ini fotokopi itu keliru terus. Maka kadang pesantren itu kelemahannya ya.
bidang administrasi, organisasi. Kon laporan negara, wis nangis-nangis ra iso. Nek luru bantuan senengane Sapura itu dikecam oleh birokrasi masalah ini, autokritik juga. Jadi harus bodoh, artinya harus seimbang. Jadi nek pamane iku untuk bantuan ya dilaporkan. Lah sengaja laporan itu angel. Sekian untuk ini. Iki ora cocok iki kakean, iki ora bener mbok ini. Kadang-kadang ada pejabat dibui dihukum karena salah. Sebetulnya misalnya ini contoh semua yang pada tentang laporan, kelemahan laporan pesantren. Misalnya ya kalau pertanian, ini kudu digodok durian, kudu rambutan keliru, ini kondure durian begini kok. Padahal akhirnya menjadikan durian, rambutan. Orang di bawah kan lebih ngerti ya kondisi real lapangan. Tapi yang pemerintahnya nggak mau tuh pokoknya ini kok. Jadi pokoknya peraturan ini seakan sakral segala-galanya. Itu repotnya, misal negara Indonesia ya. Sehingga kadang-kadang itu bingung. Karena yang lapor itu dadaan, itu takon mesti ahli laporan karo negara. Makanya untuk bantuan ini sudah susah bunga. Bunganya untuk bantuan susahnya laporan. Nek salah ya dirangkai temenan. Baik tinggu kadang-kadang kiai pegelat ini. Bantuannya sampai ini 50 juta Pak. Itu tidak dibangun tak 100 juta. Itu rata takut macam-macam, kalau takut macam-macam itu ya salah juga loh. Jadi kita goreng itu takut laporan deh kok. Jawabannya ngono. Jadi serba salah kita ini. Karena ketidaktahuan. Sehingga peranan RMI saya kira noto pesantren ben adaptasi. Ngerti lingkungan, ngerti birokrasi, ngerti unggah-ungguh, ngerti carane ngumuli wong birokrasi, piye carane piye takon ya sinau. Nah ini tugas sekretaris, bendahara, pesantren itu bantuan sak miliar dari sidak kalau Badan Pemeriksa Keuangan itu kelabakan. Saya sendiri pernah itu ya. Untungnya saya itu ngerti siap laporan. Saya ini kaitannya dengan panti asuhan. Saya kan jadi ketua dulu ya panti asuhan. Disidak dari Jakarta langsung ke lapangan, nggak lewat pagi. Tanya laporannya mana Pak bantuan? Bantuannya itu kalau nggak salah 35 juta, saya bangun 3 juta. Delalah laporannya itu masih saya simpan, tak almari tak seperti ini Pak laporannya. Saya diajak ke lokasi Pak, di syuting. Alhamdulillah ini loh Pak bantuan ini 60, 35 tapi ini habis sekian. Ya nggak mau tahu pokoknya pemerintah pokoknya pengen tahu orang. Maka para santri yang kebetulan memangku jabatan di pesantren saya pesen ya, udah hati-hati bisa tegur itu. Tidak salah jadi dirangkai dihukum tenang, guru-guru laporannya salah, bukan salah korupsi, bukan. Kan banyak aja ya yang tetap sing main sing jurus tanda tangan dihukum itu kan ada karena salah manajemen, salah administrasi sehingga itu yang berat malah yang penanggung jawab yang tanda tangan itu. Nah ini tugas pengasuh dan tentu santri-santri senior harus mendampingi. Saya kira kalau di namanya pesantren seperti kerajaan ya punya pateh-pateh, punya ajudan-ajudan yang mengelola bidangnya masing-masing, sing pinter administrasi, pinter keuangan sehingga tidak salah melangkah dan kita harmonis hubungan kita antara kita dengan pemerintah. Wah ini ngobrol terus tekan binti, sudah sejam lebih loh saya ini. Saya kira itu ya, mohon maaf sekali, saya tidak bisa bicara ilmiah, tapi saya hanya bicara fakta, bicara lapangan, bicara pengalaman pribadi, sehingga itu kira-kira secara umum garis besar tentang Soleh Akrom. Kalau dibahasakan secara akademik, nomor saya nggak bisa, dan itu sudah tak pol-polno, sudah saya ketok, sudah habis ya. Jadi foto-foto oleh kalau ada sharing monggo. Yang mungkin Korapati Bahama Toleh atau sekarang dulu bagaimana sekarang pengen ke depan kayak apa, insya Allah saya masih untuk nyambung karena saya masih jadi aparat, masih jadi kru, masih ada di Matoleh. Saya kira itu, mohon maaf segala kesalahan, kesilapan, mohon doanya. Mudah-mudahan Matoleh, alma mater Anda sekalian diberi lebih konsis, lebih baik, lebih selamat, lebih maju, lebih bisa mengayomi dan menyalurkan membantu membina masyarakat. Toh kalau sudah jadi kamer ini juga sudah terjun di masyarakat. Saya kemarin masih nyampe sedikit ya dari Palembang, dari Pangkalan Bun itu Mas Haidar, Pak Geobet ya dari Jepara, itu punya lahan di sana, entah berapa gitu, ada lembaganya, sudah maju. Ya di Palembang juga gitu, saya punya pondok bersama dengan Palembang, dan akhirnya juga santrinya sama-sama. Ini teorinya batal juga, kerjasama itu penting, ya.
kita saling mengirim guru, mengirim murid dan seterusnya, sehingga nanti saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Saya kira pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan begitu. Saya dulu pernah ketua LMI di Pati itu 3 periode dan di NU itu sak matinya ya kadang-kadang ketendang tata tertib, tapi ya harus gelem ya pelaku terus ya, tapi itu kaderasinya ya menjadi miskin, menjadi sangat minim ya. Makanya ini pengalaman sajalah di lapangan, sehingga kerjasama, kemudian toleransi, kemudian penguatan lagi pesan dari Bapak Direktur. Jadi tidak sekedar mengenal KMF Wonosobo, tapi ya tetangga ya, Jogja ini sudah bagus sekali. Ada Kudus, ada Jogja, Semarang, Pekalongan misalnya kalau ada yang rawuh, tapi paling tidak kita bisa sharing sendiri. Apalagi mungkin kalau KMF Pusat yang sudah habis masa periodenya ini bisa diganti lagi, bisa coba, bisa saling bersama-sama saya bau-membau dalam rangka mengawal alma mater itu lebih hebat ya, lebih luar biasa, dan itu yang ditunggu oleh para masayikh, para guru, para teman-teman kru di Matlabul Fala, sehingga saya memang getol ya untuk menghadiri acara semacam ini, karena di samping tugas dapat rekomendasi juga ini sebagai tugas saya. Kalau toh saya silaturahim, saya sempatkan mampir kita umat dan kamu sebelum saya di Jogja gitu, zaman masih ada Pak Al-Mahfud Kiai Rodi itu, aku naik Jogja ya, aku kandang kerupuk langsung dipanggil saya, jadi dadaan dibaskan di UIN Jakarta gitu. Saya kan di Jakarta, aku udah baskan ya, aku kumpul saya kalau itu cerita-cerita itu, akhirnya mereka juga beri kritik. Pertama kali dia sungkan, wong di kue nenek mata yang kecewa karo guru, saya ini nek kene kue ngomong sakarku dalam rangka mengkritik, membangun, saya salurkan nanti, tak tunggu nih memang. Ya akhirnya kritik temenan, dan itu yang kita tunggu ya. Jangan pendiam, jangan kalau hak dikeluarkan saja. Masalah itu kalau Pak misalnya gini Pak, gini yang baik, itu yang ditunggu oleh Matlabul Fala. Saya ini sebagai corongnya, sebagai utusannya, delegasinya untuk menyampaikan aspirasi dari bawah, dari masyarakat di KMF, baik di dalam maupun di luar negeri, yang akhirnya nanti akan saya sampaikan kepada yang berkepentingan pemangku kebijakan. Intinya pulang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang luar biasa, tidak ada habisnya ya Bah. Ilmu-ilmu dan cara tertib yang luar biasa juga yang dapat kita ambil makna dan kita bisa mengamalkannya. Dari segi diskusi yang asik dan sharing-sharing sambil mengaji ini, kira-kira menawi onten yang mau sharing dan bertanya, pripun Bah? Saya buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau sharing atau mengkritik tadi bisa. Saya buka 2 pertanyaan dulu ya. Perwakilan dari KMF Yogyakarta, monggo. Boleh. Mas yang sebelah sana, mohon perkenalan diri, alumni tahun berapa juga ya? Maju. Biar kenal tandanya, temannya, tahun, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alim Syafi, alamat saya di Desa Saryoso, Kecamatan Wonosobo, Gimpangnya. Kebetulan saat itu Ahmad Alim Syafi ini sedang kebetulan kuliah di Jogja, jadi ikut 2 jadi KMF Wonosobo juga KMF Jogja. Ya. Ini saya hanya mau bertanya gitu. Ini kan dalam nahwu ada istilah mati
hal mustaqbal begitu. Ada masalah masa lalu, masa kini, apa yang sekarang ini dan masa depan begitu. Kemudian itu ada sedikit masalah, yaitu ada beberapa hantu-hantu yang menghantui gitu. Itu dari istilahnya, dari masa lalu itu ada hantu-hantu namanya hantu penyesalan. Kemudian di masa depan ada hantu kekhawatiran. Itu sangat ditakuti oleh ya khususnya saya sendiri. Kemudian saya melihat dari yang saya lihat gitu, istilahnya banyak dari masa itu seakan-akan jiwanya sangat tenang, mencapai istilahnya nafsu mutmainah begitu, seperti tidak ada rasa khawatir lagi ke depan. Itu solusinya ribon begitu untuk mengatasi itu, antara penyesalan dengan kekhawatiran. Itu kan cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Dari pihak Putri. Putri ya, jadi Bang Putri. Biasanya yang galau-galau bisa ditanyakan. Boleh yang putra lagi, silakan. Bisa maju ke depan, memperkenalkan diri dan KMF tahun berapa, alumni tahun berapa. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizal Sebaga dari Cakjen, alumni tahun 2018 dari KMF Kudus. Mohon izin bertanya, Mbak. Yang kita ketahui semua dari santri-santri saat belajar di Madrasatul Falah kan kita melihat insan soleh akrom itu hanya melihat dari kubah ya, tapaku bikin menuju insan soleh dan akrom. Sedangkan ketika saya mendengar teman-teman yang belajar kuliah di MAFA itu semacam ada mata kuliah atau jenis yang membahas tentang NDSA, nilai dasar soleh akrom, itu yang membuat saya bertanya-tanya. Saya di Masoleh 6 tahun itu belum pernah mempelajari apa itu nilai dasar soleh akrom, dan yang tadi Abah sampaikan terkait 9+1 yang termaktub dalam nilai dasar soleh akrom itu, kalau kita ingin mempelajarinya kita bisa dapatkan dari mana, entah bukunya, entah PDF-nya atau panduannya. Karena kami masih dulu bahkan di Masoleh 6 tahun seingat saya belum pernah kami disampaikan kaitan dengan poin-poin 9+1 yang termaktub dalam nilai dasar soleh akrom tersebut. Terima kasih. Baik, untuk sementara 2 pertanyaan dulu. Yang pertama tadi dari Alim Syafiq, KMS-nya double nih, Wonosobo dan Jogja. Begini, sungguh seram ini kayaknya, hantu-hantu, masalah penyesalan Pak, mengenai penyesalan dan kekhawatiran gitu. Kalau yang Muhammad Rizal, KMF Kudus nih, nilai dasar soli akrom kita bisa dapatkan dari mana Pak? Karena di Matolek nggak ada apa namanya bukunya, PDF-nya, jadi merasa masih bingung begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali respon balik dari anak-anak. Yang pertama, namanya kekhawatiran itu mesti ada ya. Kekhawatiran itu entah kekhawatiran tentang prospek masa depan, kekhawatiran tentang akidah, kekhawatiran tentang apa ya, musuh-musuh, rintangan-rintangan yang kita hadapi itu tentu ada ya. Tadi saya contohkan kekhawatiran yang mendasar itu tentu kekhawatiran yang sampai memgoyahkan akidah. Kalau Ma'isah saya kira itu ya penting tidak penting, artinya apa, bisa disikapi dengan jalan-jalan yang sudah dipatrikan, diberikan, disampaikan oleh para guru-guru kita ya.
Tapi kalau kekhawatiran tentang akidah seperti misalnya naik sekolah, naik Jogja, naik Jakarta kok jadi jil, naik Timur Tengah kok jadi Wahabi, naik Kono tidak ekstrim, naik Eropa jadi terus macam-macam itu sesuatu yang apa ya wajar, sebuah kewajaran. Karena selama kita ini tadi ya kita kembali kepada alma mater, kembali kepada pendidikan, pengajaran, perilaku, pitutur, mau itu yang saya selalu didengungkan setiap hari kalau di pondok itu 24 jam. Jadi mau itu nasihat itu kan tidak harus langsung ceramah, briefing, ulang-ulang atau apa ya. Gerak-gerik kiai kita, sentral figur kita di pondok pengasuh itu sudah menjadi mau itu sendiri. Jadi ibrah bagi tuntunan bagi yang cerdas tapi loh ya. Tapi yang tidak cerdas dua mau dituturi bolak balik kadang blas orang masuk ini namanya gedel ya, kerdil, tambeng. Tapi kalau yang cerdas baru lihat gerakan kiai kalau sudah sekian kok bangun ya tahajud berarti itu surat apa ini? Tanya kan cerdas juga kan? Kok gini caranya beribadah, cara wiridan, cara kerja, cara nemoni tamu itu sudah luar biasa. Nah, kita dikondisikan kalau anak pesantren ya itu 24 jam itu sudah melihat pengasuhnya, pembantu pengasuhnya, guru-guru seniornya sudah di situ kalau di komplek ya bisa mengamati ya, A sampai Z itu sudah menjadi bekal utama secara apalagi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi gerak-gerik tindak laku kiai ya, perilaku kiai, akhlak kiai itu sudah bekal yang sangat luar biasa. Woi kudu kaya aku ya, kudu sembahyang ini ya orang rekase ya. Tidak usah begitu orang kiai ya. Sehingga saking eratnya hubungan emosional Yayasan dengan kiai, akhirnya sampai pun cara apapunnya itu kadang-kadang terekam oleh memori santri. Kalau yang santri temenanan loh, ini jamin turun kayak ini kon tugang ngalih turun meneh, itu ya belum dibuka oleh Allah meneh gratis nih. Sampai di kolah saja mau wudhu tidur lagi itu ada nanti modelnya begitu itu. Mulai kon sepi turun meneh. Ya memang belum rezekinya ya. Tetapi apapun lah ya, bekas asar dampak dari kiai baik ungkapan ucapan itu akan mencernakan semua tadi kekhawatiran terus ketakutan ya, was-was ya. Karena memang sekolah itu yang benjiro ya dohiran wa batinan secara ruh ya, jasmani dan rohani. Jadi hati kita sudah diberi tasawuf. Di Matolek itu kurikulumnya sudah lengkap ya. Saya sampai membawa buku ini. Antara yang jangan ya.
Saya kebetulan sekali membawa kurikulum ya, jadi nanti kamu bisa merenungkan. Ternyata setiap materi kurikulum sampai ekstrakurikuler, ASM, Ismawati, tema gizi, ada terus macam-macam olahraga, diskusi, seminar itu ada nanti jalurnya sendiri-sendiri. Memang secara spesifikasi bahwa Sholih Akrom ada bukunya, ada sumber-sumbernya. Kalau sumbernya banyak sekali, sebenarnya dari Quran, hadis, kitabnya Imam Ghazali, kitab tasawuf banyak ya, tapi belum terbuka secara fisik. Bukunya secara fisik mana? Ini kalau bahasa akademik, maka saya tadi berkata ya, secara akademik memang harus ada itu. Dan ini lewat diskusi panjang tuh. Ya. Dari materi ke materi itu ada ayat Qurannya, ada hadisnya, ada macam-macamnya, definisinya mulai lughatan, wasaran, wasilahan dan seterusnya. Itu materi di IPAFA memang ada begitu ya, detail sekali sampai 9 kali pertemuan. Tapi kalau yang lain memang orang Matola sendiri masih gagap-gagap, itu bukunya kayak Endi ya, Asmaja ya kayak N1 ada, buku babonya ada di NU ya. Tapi secara spesifikasi Sholih Akrom itu mana? Itu enggak ada. Tapi kita ingin mengajak Anda bahwa kurikulum Matola itu kan dulu itu kan 30-70, 30 umum, 70 itu agama. Terutama yang kita kirim ke luar negeri itu kurikulumnya ditanya, buku materinya ditanya, sekon ngirim kabeh, dicocokkan, dibaca, dipelajari, keluarlah majalah. Tapi karena ada penyempurnaan akhirnya bisa Tabanat, gak matematika, sekarang sudah ada fisika, biologi, ada macam-macam ilmu kedokteran, tapi dasar-dasarnya saja tetap mengacu pada 60, 40 atau 70, 30 tadi itu. Nah, dari materi ke materi ini saya secara cepat saya bacakan ya. Klarifikasi tentang basic, komplementer, Sholih Akrom itu misalnya tafsir Quran itu termasuk masuk di dalamnya ada nilai akromnya ya. Ilmu tafsir itu ada nilai akromnya. Kemudian makhorijul huruf itu ada akromnya juga. Ilmu tasawuf Sholih Akrom, hadis nilai Sholih Akrom, mustalah sama akrom, dan seterusnya sampai ke bawah sampai 30 materi. Sampai pun pelajaran umum misalnya bahasa Inggris itu mengarah kepada Sholih, SKI, ilmu falak, ilmu mantek, ilmu aruf, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, PKN, ilmu pengetahuan alam, matematika, administrasi, ilmu jiwa, pendidikan, itu Sholih semua ya. Kemudian yang organisasi yang kita mungkin ada anggapan sampingan nggak perlu, ternyata juga ada. Di Matola itu sangat gede ya, ada lembaga misalnya panitia ujian, penyamaan hafalan, ada pramuka, ada LPBA, Lajnatul Qabul wa Tasih, ada HSM, ada Ismawati, ada pramuka, ada Kismunasat, tim Bahasa Masail, ada tim Bahasa Arab, ada tim Musyawarah Guru, tim diskusi guru, tim karya tulis, tim teladan, tim bahasa Inggris, komputer, laboratorium, perpustakaan, guru dan seterusnya sampai 19 itu ada jurusannya. Misal panitia ujian itu ngarahnya kepada Sholih, jan masuk Sholih, jan jauh Sholih, jan herulang Sholih Akrom. Kemudian hafalan ya itu menjadi Sholih, pramuka juga Sholih, LPBA Sholih dan seterusnya. Oh ternyata secara kurikuler dan secara non kurikuler itu kalau kita giring itu membekali benih-benih dasar-dasar menuju ke Sholih dan Akrom. Akrom itu tadi ayat inna akromakum indallai atqakum. Jadi Matola itu mempersiapkan santrinya supaya menjadi orang yang paling takwa, menyiapkan loh ya, bukan mencetak. Bahasa itu selalu ngulang-ulang, menyiapkan bukan mencetak. Kita nggak bisa berarti bikin sional, kita senang cetak jadi. Kita ini hanya mempersiapkan. Nek dikehendaki Allah jadi akrom ya akrom, nah ya orang itu saja. Tapi dibekali. Contoh, dipersiapkan jadi pimpinan, juga ilmu pimpinan. Jadi nek jadi pimpinan tenang nggak kaget kan gitu kan. Maka bahasa itu menyiapkan itu sudah royo-royo ya, gawe organisasi ASM, ada MPS, ada taman gizi. Ben pun yang masyarakat orang kaget, itu disiapi. Soalnya masyarakat orang jadi kepala desa, ya ada masalah untuk ilmu kok. Tapi nek jadi tenang sudah siap betul. Itu menyiapkan, beda ya. Eqdar al-insani sholih al-akrom. Dewi dengan mencetak.
mencetak ini sudah mesti jadi, ya mencetak jadi nyetak manganan tidak jadi kan. Tapi kalau menyiapkan itu memberi bekal-bekalnya. Bekalnya berupa soli dan akrom. Akromnya dari ayat inna akromakum indallah atqakum. Sudahlah, pokoknya orang itu kalau paling takwanya dhuwur, pasti itu paling mulia cara berjalan. Cek lahat jelas rawusan, tapi itu mulia. Kan luar biasa itu. Mulia sekali, cita-cita, misi yang luar biasa. Disiapi supaya jadi wong takwa sing tenan piye? Diwai akidah, fikih, tauhid, bahasa Arab. Ini beberapa bagian-bagian kecil kalau dirangkum menyatu menjadi akrom, gitu ya. Pelajaran agama maupun umum yang banyak itu umumnya ke akromnya, ke solinya. Soli itu profesionalnya sesuai dengan profesi masing-masing. Apapun dia buruh, mau petani, mau dagang, nek jujur, istiqomah, tawadhu, amanah, seneng ilmu kan bagus sekali kan itu. Soli tenang, apik. Nek ngolah manajemen ya orang korupsi, orang bodoni, orang ngibul, orang nyuap, kan gitu. Jadi kalau dijabarkan lebih panjang, kita muatannya berangkat dari materi ke materi itu sudah mulai diberi nilai-nilai yang nanti memang kita nggak terasa. Aku nek matolek 6 tahun kok ora kroso. Soalnya akrom sing ndi. Ya diulang tasawuf itu digawe akrom wis, ya. Pelajarannya kan tekan diri bayar tasawuf itu bosok hati, bosok kesabaran, keikhlasan, itu enggak. Nah itu sudah dibahas. Nah itu mengkerucut menjadi nilai dasar 9 plus barokah terakhir. Sehingga memang buku bagusnya Soli Akrom itu memang harus tanya kepada di Matolek nanti, insya Allah saya sampaikan biar didiskusikan. Karena dulu juga pernah kesulitan anak-anak Matolek di lapangan itu, kalau anak Jakarta ini yang laporan saya yang saya terima, itu wah saya di Jakarta Pak susah Pak saya menghadapi orang-orang di layar kita. Mintanya itu dalil Quran hadis apa adanya, tidak usah dalil macam-macam. Jadi misalnya pitung dino itu di hadis yang didono, pitung dino mayat ono, gawe ulama. Kadang-kadang berjauh ulama nggak mau dia kan. Bahkan padahal al ulama warahatul anbiya. Dia pokoknya Quran hadis. Padahal memahami Quran hadis itu nggak bisa kalau dia lewat ulama kan. Itu nggak dipikir ke sana. Tetapi memang kepercayaannya sudah keyakinannya begitu. Jadi kalau dakwah ya harus Quran hadis terus. Dalil-dalil dari ulama sekalipun Imam Syafi'i misalnya dia nggak mau. Nah ini kelemahan dan kekurangan yang harus kita hadapi. Sehingga ini di Jakarta malam ya memang orangnya macam-macam sekali dari mana-mana ya, dari karakter yang berbeda-beda. Akhirnya ada yang senengani meroyok masjid, toko, ceramah macam-macam. Itu dilaporkan pada masyarakat. Ada Mbak Yasir pada waktu itu, ada Pak Subkan. Akhirnya direspon dan mereka minta Pak kula nyuwun dalil-dalil konggone Quran hadis tentang kan yang rame dibinyakan mulai anak itu kan apa tahlil, ziarah kubur, manakib, seputar khutbah Jumat, adzan Jumat, tawasul berputar-putar ini mulai nenek moyang kan itu terus. Masalah-masalah khilafiyah kadang-kadang nggak pernah selesai. Ya memang nggak pernah. Ada 2-3 kaul kok. Kamu ikut yang mana ada opsi tinggal milih kok geger. Kamu riyo Jumat atau situ misalnya. Nek anu iki ya iki. Kita ini kepengen aku pokoknya anu iki kiaiku iki guruku iki. Nek akhirat ya kula niyen nanti guru kula gosip kula bener-bener selesai kan juga. Lah kok aneh-aneh kok repot-repot. Terawih 20 karo 8 ora barbar poyo-poyoan terus. Podo Islami, podo asmajane. Nah itu kan persoalannya kecil sebetulnya. Yang seneng itu malah non kita, non muslim. Karena bang Islam podo Islam benturkan jual apa ya juga. Orang terawih rapopo kok terawih pikir nanti menguasai negeri kula opo. Kalau saya gitu. Kowe ora terawih iki ora apa-apa kok. Sing ngedul 20 monggo alhamdulillah malah akeh ganjarane. Sing sithik ya isa bener. Ora terawih ya ora apa-apa. Enggak usah sing terawih 8 mulai 20 terawih ke ngetril cepet ora kusuk rasa. Kok koyo diwanjuri rasa apa sak. Itu ya kacau lagi ya. Sing siji 8. Lah yang 8 itu nanti setengah jam sejam. Sing 20 ora kuat. Kan begitu ya. Jadi podo salah kadang-kadang ya serba salah kalau kita apa ya, nek misalnya kaum itu akan jauh lebih selesai saya kira, nggak usah diperpanjang. Dan itu berkembang sampai di mana-mana, sampai pun di masyarakat. Akhirnya kalau tidak disiapi duluan,
tentang asmaja, sehingga anak-anak kami Jakarta minta dibikinkan nas-nas, dan sudah ada tim sekarang di Mapel. Itu ada tim center atau center asmaja, itu dikomando oleh guru-guru muda yang pintar-pintar kitab juga dari Timur Tengah, bergabung menjadi tim dan sudah mulai punya buku. Jadi Anda kalau kepingin ya melacak dari dalil-dalil itu bisa ke sana. Tapi secara spesifik untuk Sholih Akram mungkin ya yang paling berkompeten secara akademisi ya Imam apa mestinya gitu ya, mestinya. Tapi tidak ada apa-apa. Saya jelaskan tadi sumber-sumbernya, referensinya sudah jelas, Quran, hadis, kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kitab Imam Ghazali itu sudah memuat, ada ikhlas, ada istiqomah, ada tawadhu, ada amanah, ada pendapat para tafsir, ada Quran, hadis gitu. Jadi kalau tentang ini langsung jawab pertanyaan kedua tadi ya, tentang NGSH, dan yang tadi kekhawatiran tadi sudah saya katakan bahwa itu sebuah kewajaran ya. Tetapi insya Allah kalau anak-anak kita sekolah itu kan proses ya, pendidikan. Jadi jangan kadang-kadang saya dituntut juga, bahwa belajar bahasa Arab 10 tahun juara bahasa Arab, itu masih proses, saya bilang gitu. Nanti di luar akan tambah. Jadi proses pendidikan itu lama. Mulai belum kawin saja sudah mulai ada rencana didik anak ya. Jangan dikira didik anak mulai PAUD, sudah kelewatan, sudah luar soal. Didik anak itu mulai kamu mau kawin, cari istri, bujuku yang tipe ini kira-kira didik anak, kalau anak ngopi gitu, itu sudah dirancang, sudah mulai didik anak. Ini pendapat bahasa lo ya, itu. Jadi kita itu ada yang keliru didik anak harus nalar, 4 tahun, 5 tahun, itu kan formalnya. Kalau yang didik anak yang betulan itu ya mulai cari pasangan itu sudah memikirkan anak ke depan, mulai didik anak. Sehingga Nabi memberi opsi 4, yang cantik, apa yang kaya, yang nasab, atau yang kuat beribadah. Yang digaris oleh Nabi adalah fadfar bidzatid taribat biada. Nek kowe kawin milih sing agamane kuat, selesai nggak ada masalah. Tapi nek ayu bloko gandeng bloko dulu dia anak siji wis maleh. Sudah bloko bangkrut. Nasab buat gula-gula bloko. Hanya udah tok. Tapi nek kuat agamane, mau cantik mau tidak, mau desa mau kota mau kaya mau miskin, ibadah kencang jamaah terus mencoba selesai kan problemnya. Soal makan itu ada yang ngatur kita ikhtiar, selesai lah. Jadi kekhawatiran tertolak dengan Allah itu paling rezeki yang diwayangkan ke ikhtiar. Joko ikhtiar kalau yang melarang dia memang belum rezekinya, gitu saja. Orang usah ngelak, kalau usah debat, orang usah demonstrasi berjalan. Jadi kalau wis rekep jamaah, orang dibuat terus, kalau usah ngakot sedianya. Lebih yang lebih tahu kan kerja Allah ya. Ono sing wong kafir umure panjang sehat terus itu terus memang diluru ben kapok ya. Sebenarnya memang gitu. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin yang punya Sholih Akram, saya kira sudah biasa tahan banting ya, dikritik, digasak, digojok, dan santri biasa ya. Sampai pun santri itu mengalami kuat dalam babakan ekonomi ya. Santri saya itu yang mau tukang bakso, tukang gembek-gembek, cukur rambut, itu kan biasa saja. Non sewu ini ya, tapi kalau anak yang punya gelar itu kan kok dodol bakso, rakyat S1 dodol bakso di sini wong, dodol dawet. Padahal jaganya yo apa ya perbuatan yang disanjung oleh Nabi ya, ayyul kasbi atiyab ya Nabi, al amal rajul biyadi wa al bai'il al mabrur kan itu ya. Nak minta santri, tetapi nek masuk wanek kosan insyaallah enggak. Ya, S1, S2, S3 mulai PPK ya lah, masalah, nggak gengsi. Tapi kalau saya kembali pada tahun 76 tadi ya, sekolah itu menjanjikan nggak pekerjaannya. Aku naik tamat sekolah komiso mangan apa? Mangan tora itu rakos cari ijazah itu enggak. Kamu ini dedikasi, kamu ini khidmat, kamu ini keterampilan, skill, ya. Jadi kita nggak usah nyageno ijazah. Aku ingat S1, S2, udah jadi rektor, nggak mesti. Ya, nggak mesti. Kadang yang belum S2 sudah digadang-gadang jadi rektor, ya ono wae. Maka persiapan itu menjadi penting, dibekali menjadi penting, disiapkan supaya menjadi Sholih Akram. Ben kowe ora kaget, kowe aja gumunan juga kagetan bahasa lagi ini. Ya, itu maksudnya wis tak siapi. Bekal ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pramuka wis tak siapno. Engko prakteknya kowe langsung iso, wis tak siap. Sholih Akram sudah diatur bahasa, memang belum lengkap kita ini. Karena kalau Sholih Akram kita harus punya tempat pelatihan sendiri. Jadi di kelas
pelatihan kerja, otomotif, pertukangan, ukir, gitu langsung jadi. Tapi enggak, bahasa memang berantai, beruntun, berjenjang, jadi proses. Itu ya. Aku punya masalah sekian tahun kok merasa apa-apa. Rumah kamu merasa apa-apa, tapi di luar kadang-kadang kamu melebihi yang lain. Ya tetapi kamu jangan nungguin mulai bumi loh ya. Kadang-kadang kalau merasa belajar, kita iso dewe ya. Ujian ora belajar akhirnya salah kabeh ya ojo nyalahno. Teori itu jangan disalahkan. Artinya ya ikhtiar ya tawakal, itu sebareng-bareng. Ikhtiar tok ora gelem tawakal ya kacau, tawakal tok ora gelem ya kacau, dua-duanya. Soal wis tawakal, wis ikhtiar tawakal ijek ra kasil ini sudah bagian saya begini. Sudah nyerah kan. Upamanya diparingi kowe nampa, nang ora ya ngebuk getun gelo, protes, demo kujal, Gusti jenengan nang mboten adil, kula pun ikhtiar kok. Mungkin kurang tawakal, kan gitu Mas. Itu kira-kira jawaban ngalor itu susah disimpulkan ini, tetapi mudah-mudahan menjadi pencerahan ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya mau meminta maaf, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu, sudah memasuki jam istirahat. Setelah ini misal ada pertanyaan lagi, bisa sharing-sharing dengan apa setelah waktu istirahat di bawah ya. Langsung saja dengan kesimpulannya. Tujuan dari pendidikan di perguruan Islam Mathalul Falah dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam mendalami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan Islam secara utuh, serta mampu mengelola lingkungan. Perguruan Islam Mathalul Falah menjadikan dirinya sebagai lembaga yang mempersiapkan insan soleh akrom, bukan menciptakan atau menjadikan, akan tetapi mempersiapkan insan soleh akrom mempunyai arti bahwa setiap murid yang menimba ilmu di PIM dipersiapkan oleh pesantren sedemikian rupa agar nantinya setelah lulus dari PIM mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan dengan tetap menjadi manusia yang soleh. Seperti yang dikatakan Abah, buatan gumunan. Perguruan Islam Mathalul Falah ini mempunyai visi, yaitu meraih nilai-nilai keislaman dengan tetap tafakuh fiddin dan berikhtiar untuk menjadi insan soleh akram. Soleh adalah manusia yang memiliki potensi untuk berperan aktif dan terampil dalam kehidupan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mewarisi serta mengelola bumi dengan alam seisinya. Dengan kata lain, manusia yang mampu menguasai segala aspek kehidupan di segala zaman. Sedangkan akram merupakan pencapaian kelebihan dalam hubungannya sebagai makhluk terhadap penciptanya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita dalam kesehariannya telah mencerminkan dari perilaku yang real karakter watak para masyayikh dan muassis tim yang khiras, yang senang akan ilmu, rakus akan ilmu, bahkan ketawaduan para guru-guru tim yang sangat ikhlas dan menjadi uswah hasanah bagi para santri-santrinya. Keistiqomahan beliau dan khiras ngastau sampai akhir wafatnya. Maka dari itu kita sebagai alumni dan keluarga Mathalul Falah diharuskan tetap menjaga nilai-nilai soleh akram dan terus mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada kita dimanapun kita berada. Sekian dari saya. Sebelumnya ada kalimat yang sangat menarik dan sangat familiar di telinga kita, bahwa menjadi baik itu mudah dengan hanya diam. Yang tampak adalah kebaikan, yang sulit adalah menjadi bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Terima kasih saya haturkan. Apabila ada tutur kata saya atau bahasa kerennya tipe dalam menyebutkan beberapa hal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang keenam, penyerahan cindramata kepada narasumber, kepada saudara Muhammad Iqbal Rosyid. Dipersilakan kepadanya untuk menyerahkan cindramata. Mohon maaf sebelumnya
tadi belum berdoa, kula nyuwun ziyadah doa dari jenengan, doa hataman. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا 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 سيد الله اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وطالباتنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من السوء والغير والطغيان اللهم بارك لنا يا الله في علومنا بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في أموالنا بارك لنا في أولادنا بارك لنا في ذرياتنا بارك لنا في حياتنا بارك لنا في أوقاتنا يا الله اجعل حياتنا حياة طيبة مباركة مطمئنة سكينة هادئة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة والفطانة والأمانة والفاحية والسعادة والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم أشر أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رب اختم لنا بالإيمان والآمان وتوفنا المسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Selanjutnya penyerahan cindera mata kepada narasumber, kepada saudara Muhammad Iqbal Rosyid dipersilakan ke depan.